Maka Abu Bakar sebenarnya ragu dengan orang ini, Ar-Rajal bin Unfuah ini, karena dia minta jabatan ya. Tapi karena track recordnya bagus lah gitu ya, maka dia diutuslah Ar-Rajal bin Unfuah ini membawa beberapa ribu pasukan untuk memerangi Musailamah. Sampai di Yamamah, pada kesempatan kali ini saya ingin menasehati diri saya pribadi dan menasehati para teman-teman semua dengan sebuah kisah ya. Yang kisah ini sudah saya sampaikan kepada anak-anak pagi ya. Suatu hari Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para murid-muridnya, yaitu dari kalangan para sahabat. Rasulullah memberitahu atau berkata ya, di antara kalian ada salah satu yang nanti mati gigi gerahamnya itu lebih besar daripada Gunung Uhud. Ini sebuah kalimat yang menunjukkan sindiran atau perumpamaan atau ada makna kias di dalamnya gitu ya, yang menunjukkan bahwasanya intinya dia akan masuk dalam neraka dalam kondisi yang tadi gigi gerahamnya itu lebih besar daripada Gunung Uhud. Para sahabat itu tentunya mereka sangat khawatir ya, karena tidak disebut nama. Maka ketika ada orang yang hadir pada waktu itu di situ meninggal, yang lain ini mengatakan dia meninggalnya husnul khotimah atau suul khotimah. Satu orang meninggal di medan jihad berperang, ada perang lagi meninggal lagi, ada perang lagi meninggal lagi, sampai hampir semua mereka meninggal dalam keadaan syahid. Tinggal hanya 2 orang ya, hanya ada 2 orang yang sabda Rasulullah pasti benar, pasti di antara 2 orang ini salah satunya pasti ada yang nanti mati dalam keadaan kekafiran atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mereka semua siapa? Mereka ini adalah Abu Hurairah dan seorang yang namanya Ar-Rajal bin Unfuah ya. Nah, terus sampai mereka berdua masih hidup ya, sampai Rasulullah meninggal. Terus kepemimpinan atau kekhalifahan pada saat itu diturunkan. Khalifah itu kan artinya pengganti ya, khalifah itu artinya pengganti. Yang menggantikan Rasulullah jadi pemimpin pada waktu itu yaitu Abu Bakar. Di zamannya Abu Bakar ini ada pemberontakan, ada orang yang mengaku jadi nabi ya. Jadi nabi kan meninggal, ada orang yang ngaku jadi nabi, namanya Musailamah ya. Nah, Musailamah ini ngaku jadi nabi, maka dia disebut ini kan berarti berbohong ya. Maka Musailamah diberi gelar Al-Kadzab. Jadi akhirnya terkenal Musailamah Al-Kadzab ya, Musailamah sang pembohong. Nah, maka datanglah ini Ar-Rajal bin Unfuah ini menemui Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sesungguhnya di daerah Yamamah itu terjadi pemberontakan. Ada orang yang mengaku nabi, maka utuslah aku, ya. Maka utuslah aku untuk memerangi Musailamah ini. Maka Abu Bakar sebenarnya ragu dengan orang ini, Ar-Rajal bin Unfuah ini, karena dia minta jabatan. Ya. Tapi karena track recordnya bagus lah gitu ya, maka dia diutuslah Ar-Rajal bin Unfuah ini membawa beberapa ribu pasukan untuk memerangi Musailamah. Sampai di Yamamah berhadapan dengan Ar-Rajal bin Unfuah, ternyata Musailamah itu bala tentaranya banyak sekali gitu ya. Pokoknya hampir lapangan itu penuh dengan orang yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Maka Ar-Rajal bin Unfuah ini berganti pikiran.
wah ini nggak mungkin kita menang, ini pasti mereka pasti kita kalah dan mereka menang. Kalau saya berperang dan akhirnya pasti kalah, ngapain saya ikut dalam perang membela umat Islam? Maka dia akhirnya malah menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab. Nah, maka dengan masuk atau keluar Islamnya Rojal bin Unfuwa ini, malah ini juga berbahaya sekali. Ya. Dia mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, saya ini hidup bersama Rasul. Gitu ya. Maka Rasul itu memberikan wasiat, setelahku penggantiku yang jadi nabi adalah Musailamah. Kayak gitu ya. Nah, akhirnya ada yang percaya juga, ada yang masuk, ada yang murtad lagi. Jadi pasukan Musailamah al-Kadzab ini lebih banyak lagi. Nah, tapi qadarullah, perang terjadi digantikan oleh yang lain. Nah, lalu kalau tidak salah itu yang menggantikan adalah Khalid bin Walid. Akhirnya perang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan Musailamah al-Kadzab ini mati, termasuk Musailamah sendiri dan Ar-Rajal bin Unfuwah juga mati. Ya. Maka Abu Hurairah yang saat itu juga ikut dalam saat itu, dia bersyukur kepada Allah, ya Allah, saya bersyukur di antara yang hadir bersama Rasulullah itu pada waktu itu, yang mati dalam keadaan murtad ternyata bukan dirinya. Jadi para teman-teman semua, inilah pentingnya iman, pentingnya hidayah. Menjaga hidayah dan menjaga iman itu merupakan sebuah usaha yang amat sangat penting, ya. Jadi kalau kita ini sedang saat ini gitu ya, saat ini sedang dipenuhi semangat untuk beramal soleh, jangan lalu takabur, jangan lalu merasa aman, ya, merasa aman dari fitnah, gitu ya. Wah, saya akan sholat terus sampai mati, ya gitu ya. Tanpa mengabaikan rasa khawatir, rasa khauf tadi ya. Kemarin kan sudah kita sampaikan al khauf minal jalil, arti dari salah satu takwa. Rasa takut ini ya, takut kepada Allah ini ya, takut kalau nanti salah satunya adalah takut nanti Allah menghilangkan iman yang ada pada diri kita, sehingga nanti kita mati dalam keadaan su'ul khotimah seperti Ar-Rajal bin Unfuwah. Padahal ini murid langsung dari Rasulullah, tidak bisa mempertahankan keimanannya. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang ternyata mati dalam keadaan murtad atau mati dalam keadaan fasik, itu banyak, tidak hanya Ar-Rajal bin Unfuwah, ya. Maka sahabat saja ini tidak dijamin hidayahnya sampai akhir zaman, sampai akhir hayatnya. Maka kita kan, para ulama-ulama kita mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, berilah, saya memohon kepadamu, selamatkan aku dari agama ini, gitu ya. Dalam agama ini, salamatan fiddin. Wa afiatan fil jasadin, dan berilah aku kesehatan di dalam badan ini. Terus wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambah ilmunya. Wa barokatan fil rizqi, dan berkahnya rizki. Wa taubatan qablal maut, dan berilah aku kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum mati, ya, sebelum mati sudah bisa bertaubat. Wa qablatan wa gimana? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Berilah ampunan, ya. Berilah ampunan kepadaku saat sebelum aku meninggal. Karena kalau sudah meninggal, ya nanti akan berarti dia mati membawa dosa, gitu ya. Kecuali nanti didoakan oleh anak istrinya atau teman-temannya, nanti bisa Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Terus juga wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan diampuni juga setelah aku meninggal, ya. Terus wa maghfiratan ba'dal maut, gimana terus?
Allahumma hawin fi sakaratil maut, dan tuntunlah aku ketika aku mendapatkan, selamatkan aku ketika apa? Sakaratul maut. Karena di sakaratul maut itulah nanti perjuangan perjuangan kehidupan berhasil dan gagalnya kehidupan kita. Ini ya di sakaratul maut tadi. Kalau dia bisa melewati sakaratul maut dengan iman, maka dia disebut dengan husnul khotimah. Tapi kalau sakaratul maut dia gagal, ya, dia mati dalam keadaan tidak beriman atau mati dalam keadaan kemaksiatan, itulah disebut dengan su'ul khotimah. Ya. Allahumma hawin fi sakaratul maut, terus wan najata minan nar wal afa indal hisab. Terhindar dari siksa api neraka dan dimudahkan ketika dihisab. Ya. Dihisab itu ya tadi di yaumil hisab. Gitu ya. Kita kembali kepada cerita tadi. Ya. Kenapa Ar-Rojal bin Ulfuah itu kok bisa-bisanya gitu ya, bisa-bisanya mati dalam keadaan murtad? Kenapa? Karena ternyata selidik punya selidik, para ahli sejarah itu mempelajari, setelah Ar-Rojal bin Ulfuah ini dia masuk Islam, terus belajar bersama Nabi, menghafalkan beberapa ayat suci Al-Quran, setelah itu dia pergi, ya, ngakunya pergi ke apa? Ngakunya pergi ke tempat asalnya untuk berdakwah, karena memang dan itu diperbolehkan. Beberapa sahabat setelah belajar kembali juga seperti contohnya Abu Dzar Al-Ghifari, gitu ya, setelah dia masuk Islam di Mekah pada waktu itu. Di Mekah dia sangat berani berdakwah secara terang-terangan, akhirnya dipukuli, maka dia Abu Dzar Al-Ghifari dipeseni, wahai Abu Dzar, kamu pulanglah ke kaummu berdakwah supaya kaummu bisa masuk Islam. Nah, ini benar, nanti pada saat setelah hijrah pada sekitar tahun 5 Hijrah, 5 Hijriah, itu kaum muslimin itu tiba-tiba pagi-pagi itu kedatangan pasukan, ya. Orang-orang Islam itu seperti sangat kaget gitu ya. Wah, mau diserbu ini Madinah gitu ya. Ternyata apa, segerombolan orang ini yang berdatang ini membawa apa? Membawa bendera atau bendera kaum muslimin, yaitu Aroyah namanya itu ya, yang bertuliskan la ilaha illallah gitu. Ternyata yang datang apa? Yang datang ternyata Abu Dzar Al-Ghifari bersama seluruh kaumnya, ya. Seluruh kaumnya dipimpin oleh Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Madinah uh, untuk untuk masuk Islam atau untuk bergabung dengan kaum muslimin, gitu. Nah, ini juga Ar-Rojal bin Ulfa juga diberi izin oleh Rasulullah SAW. Dia terus tidak pernah ke Madinah lagi, datang ke Madinah setelah Rasulullah SAW meninggal, dan didapatinya ada orang yang mengaku jadi nabi. Dia minta supaya diutus oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi nabi palsu tersebut. Jadi ini diambil kesimpulan, kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran dari kisah Ar-Rojal bin Unfu'a ini. Janganlah kita, kalau kita memang tidak kuat gitu ya, tidak kuat dengan godaan-godaan dunia, maka kita jangan sampai meninggalkan guru kita, jangan sampai meninggalkan teman-teman kita, jangan sampai meninggalkan lingkungan yang sudah baik, ya. Sudah baik kita ini, misal di pesantren ini sudah baik kayak gitu ya, lingkungannya juga sudah baik, sudah tertata, sholat 5 waktu juga sudah kayak gitu. Wah, saya pergi dari desa, dari lingkungan yang baik ini, menyendiri ya gitu ya. Akhirnya apa? Karena tidak pernah ada nasihat, tidak pernah ada motivasi, tidak pernah ada lingkungan yang mendukung. Akhirnya apa ya? Akhirnya nanti terpengaruh dalam kehidupan fitnah-fitnah akhir zaman. Maka dari itu bersyukurlah ketika kita berada di lingkungan yang baik. Kita tempat tinggal di pinggir masjid, sering ada pengajian, atau kita tinggal kalau yang di pantai ya tinggal di asrama, ada teman-teman yang baik, saling mengingatkan, kalau sholat juga diajak dan sebagainya. Itu pertahankan itu sampai batas
Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita berada di tempat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu